Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswaku yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali mata kuliah produk tarjih. Kita akan sampai atau akan membahas pada pertemuan kali ini fatwa tarjih tentang pelaksanaan akad nikah menggunakan video call. Teman-teman sekalian, dalam Islam pernikahan itu adalah suatu yang amat sakral. Dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha, ya, ikatan yang kuat, ya, yang dapat menggetarkan arsy, gitu ya. Jadi pernikahan itu bukan semata-mata hubungan, mohon maaf, suami istri dalam pengertian bersenggama. Tapi pernikahan adalah satu ikatan yang ingin tujuannya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu dalam pernikahan ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yang akan melakukan pernikahan. Teman-teman sekalian, fatwa yang akan kita bahas ini akan membahas tentang satu persoalan yang cukup unik. Karena pada umumnya pernikahan itu dilaksanakan secara normal dalam pengertian offline, ya. Ini ada yang bertanya bagaimana hukum melaksanakan akad nikah melalui video call. Tentu ini menjadi satu pengetahuan tersendiri bagi kita semua, bagaimana sesungguhnya Islam memandang pernikahan menggunakan video call. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang penanya pada tahun 2008-an, ya, dan ini disidangkan pada tanggal 20 Juni 2008 pada hari Jumat bertepatan dengan 16 Jumada Tsani, ya, 1429 Hijriah. Teman-teman mungkin perlu tahu juga bahwa tahun-tahun 2008 itu teknologi dalam pengertian khususnya teknologi video call, ya, itu belum terlalu ngetren seperti sekarang ini, ya. 2008 itu orang bermain internet sudah sangat luar biasa, sudah sangat maju pada tahun-tahun itu. Ya, internet mulai masuk ke Indonesia dan mulai sangat-sangat dirasakan oleh sebagian masyarakatnya itu mungkin bisa dikatakan baru 10 tahunan terakhir ini. Ya, 2010, 2019, 2011 itu sudah mulai bergeliat internet di sana. Tapi sebelum 2010 internet itu masih sangat mewah gitu ya. Seperti itu. Meskipun sudah ada yang menggunakan, ya, internet, tapi tidak seperti sekarang. Sekarang kan internet itu sudah seperti
makanan cemilan barangkali, ya. Hampir semua orang, anak kecil ya, sampai yang sudah tua, sudah sepuh, internet itu sudah menjadi satu kebutuhan tersendiri. Nah, pada tahun-tahun itu menarik karena ada yang tanya bagaimana hukum akad nikah menggunakan video call. Ya. Pertanyaan ini diajukan oleh seorang penanya, sayangnya penanyanya disembunyikan, ya. Barangkali biasanya kalau ada dalam draft fatwa itu penanyanya tidak disebutkan, biasanya ada permohonan khusus dari penanya agar namanya disembunyikan. Karena setelah fatwa ini disidangkan dan diputuskan, akan diterbitkan di majalah Suara Muhammadiyah pertama kali untuk publikasinya. Nah, biasanya di sana disebutkan penanyanya siapa, dari mana, begitu. Nah, dalam kasus-kasus tertentu ada pertanyaan atau fatwa yang tidak disebutkan namanya, bukan karena ketika bertanya tidak menyebutkan nama, tapi biasanya ada permohonan khusus ketika mengirimkan melalui email, bahwa tolong ketika dipublikasikan, tidak perlu dimasukkan namanya. Dan itu sah-sah saja seperti itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Dewasa ini, seiring dengan kemajuan teknologi, antara dua pihak dapat berkomunikasi secara mudah melalui suara dan gambar menggunakan handphone yang mempunyai fasilitas video call dalam jaringan 3G. Nah, coba bayangkan, jaringannya aja masih 3G ya. Ini 3G sudah sangat luar biasa pada tahun 2008 itu. Ya, dan sekarang sudah 4G, bahkan dalam daerah-daerah tertentu, ya dalam negara-negara tertentu sudah 5G seperti itu. Berkenaan dengan itu, apakah hukumnya melakukan akad ijab kabul atau pernikahan antara wali dengan pihak mempelai pria yang jaraknya berjauhan melalui video call? Mohon jawabannya dan terima kasih. Nah, berikut adalah jawaban yang diberikan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Akad nikah sah secara syar'i jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, karena pernikahan ini adalah satu ibadah, satu momen, satu ikatan yang sangat sakral, maka untuk melaksanakan dan agar sah suatu pernikahan itu ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada 5. Yaitu pertama, ada mempelai pria, ya, lalu kemudian ada mempelai wanita. Jadi nikah itu adalah antara laki-laki dan perempuan. Tidak sah kalau nikahnya itu antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, atau hanya ada mempelai prianya tapi mempelai wanitanya tidak ada, gitu ya. Saking stresnya misalkan mungkin karena lama jomblo, ya, mengajukan ke KUA mau menikah. Ternyata yang didaftarkan hanya namanya saja, ya, pria. Sementara calonnya tidak ada. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Selain 2 itu, adanya mempelai pria dan wanita, lalu adanya wali nikah, ya. Wali nikah ini adalah dari pihak perempuan, ya, pihak wanita. 3 itu. Lalu kemudian yang keempat adalah hadirnya 2 orang saksi. Lalu yang terakhir adalah adanya akad ijab kabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Ya. Karena ini khusus tentang akad nikah menggunakan video call, yang akan dibahas lebih dalam di fatwa ini adalah khusus tentang ijab kabul, ya. Khusus tentang ijab kabul ada 4 syarat yang harus dipenuhi dari rukun itu. Yaitu pertama, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, ya. Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, itu yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
kesesuaian antara ijab dan qabul. Ya, ini penting karena tidak boleh ijabnya apa, ternyata qabulnya bagaimana. Contohnya misalkan ada wali, ya, wali dari seorang perempuan mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya, Khadijah binti bla bla bla. Ternyata kemudian calon suaminya menjawab, saya terima nikahnya Fatimah binti bla bla bla. Dari namanya saja sudah berbeda, ya. Mungkin suaminya ini lagi ngalamun gitu ya, lagi nggak konsen memikirkan mantannya, seperti itu barangkali. Jadi ijab dan qabulnya tidak sesuai, dan ini tidak sah, ya, karena antara ijab dan qabul tidak sama. Yang satu walinya menyebutkan menikahkan Khadijah, sementara yang prianya justru saya menerima nikahnya Fatimah. Dari namanya saja sudah keliru. Maka nikah yang seperti ini tidak sah karena antara ijab dan qabul tidak sesuai. Lalu yang ketiga, syarat yang ketiga, yang melaksanakan ijab, ya, dalam hal ini adalah wali, tidak menarik kembali ijabnya sebelum qabul dari pihak lain atau calon suaminya. Jika sebelum calon suami menjawab wali telah menarik ijabnya, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah. Ya, jadi misalkan ketika ayah dari seorang perempuan mau menikahkan anak putrinya dengan lelaki, misalkan saya nikahkan Anda dengan putri saya Khadijah binti Sugeng, misalkan seperti itu. Sebelum calon suaminya menjawab, ternyata bapaknya itu kemudian menarik kembali ijabnya, ya. Sebentar, saya nggak jadi menikahkan anak saya. Padahal itu belum dijawab oleh suaminya. Maka yang seperti ini menjadikan pernikahan itu belum sah. Karena sebelum calon suami itu menjawab, ya, ijab dari walinya, ya, maka kok ternyata walinya itu menarik kembali ijabnya, maka tidak sah seperti itu. Ya, jadi ibaratnya mau jual beli, ya, sebelum barangnya diberikan, tapi ternyata dibatalkan terlebih dahulu. Maka yang seperti itu menjadikan satu akad tidak sah atau belum sah. Yang keempat, syarat yang keempat terkait ijab qabul adalah berlaku seketika. Maksudnya apa? Maksudnya nikah tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang. Misalkan jika wali mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya Khadijah besok atau besok lusa, maka ijab dan qabul seperti ini tidak sah. Kalau nikahnya hari itu, ya berarti akadnya, ya, ijabnya itu juga untuk hari itu. Tidak boleh ada kata-kata saya nikahkan putri saya Khadijah besok atau besok lusa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Ya, jadi yang dimaksud dalam syarat yang pertama bahwa ijab qabul itu harus dalam satu majelis, itu maksudnya adalah dalam satu waktu. Ya. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Ketika calon atau wali, ya, dalam hal ini orang tua atau mungkin kakak dari ayah dan lain sebagainya, ya, wali nikahnya itu mengucapkan ijab, maka harus kemudian langsung disahuti oleh calon suami agar ada ketentuan satu majelis itu terpenuhi. Ya. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat. Dalam pernikahan yang normal, ya, kalau wali sudah mengucapkan ijab, maka oleh
saksi dan oleh biasanya KUA itu, calon suami harus disuruh langsung menyahuti. Ya, tidak boleh ada jeda dan tidak boleh ada kata-kata sedikit pun yang tidak berkaitan dengan ijab dan qabul. Gitu. Berdasarkan pengertian tersebut, ijab dan qabul tidak harus dilakukan antara dua pihak dalam satu tempat. Nah ini, karena yang dimaksud satu majelis itu ternyata adalah satu waktu. Berarti kalau dalam satu waktu itu ternyata tempatnya beda misalkan, maka itu diperbolehkan. Para ulama imam mazhab bahkan sepakat tentang sahnya akad ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan melalui sarana surat atau utusan. Nah ini menarik ya, dalam hazanah Islam, pernikahan itu dulu diperbolehkan dan bahkan pendapat mazhab sampai sekarang itu masih ada yang memperbolehkan bahwa ijab qabul itu menggunakan utusan ya, surat. Misalkan yang ada di Indonesia ya, lalu kemudian akan menikahi seorang perempuan yang ada di Malaysia. Pada zaman itu belum ada kendaraan, belum ada alat teknologi dan lain sebagainya, sehingga mereka pun untuk bertemu susah. Lalu wali mengirimkan surat kepada calon suami misalkan yang ada di Malaysia, yang isi surat itu adalah ijab ya, saya nikahkan anak saya bernama Khadijah misalkan bla 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 seperti itu. Utusan ya, tidak harus surat, utusan, ada orang yang mengutus utusan agar datang kepada calon mempelai itu juga bisa. Sebagai contoh, misalkan ijab dan qabul dilakukan melalui surat atau utusan dari wali yang dikirimkan kepada calon suami, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jika akad ijab dan qabul melalui surat, yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat suami membaca surat yang berisi ijab dari wali di hadapan para saksi. Dan jika calon suami setelah membaca surat yang berisi ijab dari wali segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang dilakukan dalam satu majlis. Ya, nah jadi tadi kan di awal kita berbicara tentang tidak boleh adanya jeda gitu ya. Nah ini kok para ulama mazhab membolehkan menikah ya, misalkan tadi dengan utusan atau dengan surat. Jadi yang dimaksud satu majelis dalam konteks tadi, dalam konteks pernikahan yang menggunakan surat atau pernikahan menggunakan utusan tadi, satu majelisnya adalah ketika surat atau utusan itu sampai kepada calon suami, ketika calon suaminya membaca surat itu atau dibacakan surat itu, calon suaminya langsung menyahuti. Ya, langsung menyahuti dengan qabul. Misalkan saya terima nikahnya Khadijah bla 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 bla. Ya. Nah, itu dipandang satu majelis. Ya. Jadi satu majelisnya itu bukan dalam pengertian tadi, ya, dalam satu hari, bukan seperti itu. Kalau dalam konteks yang surat dan utusan ini, satu majelis itu adalah ketika calon suami itu menerima surat atau menerima utusan, lalu membaca atau dibacakan surat itu, lalu kemudian disahuti dengan qabul ya, saya terima nikahnya Khadijah bla bla bla. Dengan catatan disaksikan oleh dua saksi. Ya. Jadi itu yang dimaksud satu majelis, dan yang seperti ini oleh ulama mazhab dipandang sah karena itu sudah memenuhi syarat satu majelis ya. Kalau misalkan dengan surat atau dengan utusan tapi ternyata ketika dibacakan atau calon suaminya membaca surat tersebut tapi ternyata tidak langsung dijawab, mikir-mikir dulu gitu, bagaimana? Nah, kita kembalikan kepada hukum asalnya. Itu yang dimaksud tadi, tidak boleh adanya jeda. Ya, jadi meskipun dengan surat, maka langsung dijawab dengan qabul saya terima nikahnya. Tidak boleh ditinggal terlebih dahulu kemana sambil mikir dan lain sebagainya. Ya, padahal dia sudah membaca atau dibacakan. Gitu, ya. Oke. Jika akad ijab dan qabul melalui utusan yang dimaksud dengan majlis akad yaitu tempat utusan menyampaikan ijab dari wali pada calon suami di hadapan para saksi, dan jika setelah utusan menyampaikan ijab dari wali, calon suami segera mengucapkan qabul, maka akad dipandang telah dilakukan dalam satu majlis. Nah, itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita datang surat atau
kemudian ada utusan, sudah dibacakan suratnya, lalu langsung menyahuti qabul, ya saya terima nikahnya, lalu ada 2 orang saksi juga di sana, maka itu sudah dianggap sah. Nah, teman-teman, ini juga menarik sebenarnya. Teman-teman mungkin mau mendalami lebih jauh, meneliti bagaimana sesungguhnya perspektif hadis terkait praktek-praktek nikah yang seperti ini. Ya. Ini menarik sekali, ya. Nanti bisa dikontekstualisasikan. Gitu. Pada zaman dahulu, ya kita lanjutkan. Pada zaman dahulu, akad antara 2 pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui telekonferensi secara langsung dari 2 tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau handphone dahulu hanya bisa dipergunakan untuk berkomunikasi lewat suara dan SMS, ya, pesan tertulis singkat. Saat ini teknologi HP semakin canggih, diantaranya adalah fasilitas jaringan 3G, ya. Jadi masih jadul sekali kalau kita mengukurnya dengan kondisi kita sekarang. Ini tahun 2008, ya, teman-teman. Dan awal-awal muncul 3G seperti itu. Baru ada video call. Sekarang itu sudah biasa telekonferensinya, ada Google Meet, ada Zoom, ya, dan lain sebagainya, semakin lebih dipermudah dan semakin lebih canggih. 3G atau third generation adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile, ya, handphone generasi selanjutnya. Sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks, dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 3G ini adalah jasa pelayanan video, akses ke multimedia, dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan video call, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan. Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehannya oleh ulama mazhab, ya, jadi seperti yang saya jelaskan, kalau dengan surat atau utusan saja dibolehkan, ya, bahkan menjadi ijma dalam ulama mazhab, maka akad ijab qabul menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui video call, lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan, sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguh pun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu, satu majelis, ya. Jadi meskipun ada jeda waktu yang lama, ya itu pun masih dianggap satu waktu, karena yang dianggap satu majelis itu adalah pada saat suami membaca atau dibacakan, ya, surat dari wali itu, lalu disambut, disahuti dengan qabul. Sedangkan melalui video call, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama, yakni wali, tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Ya, jadi kalau dalam menggunakan surat atau utusan, pihak pertama, yaitu wali, tidak tahu pernyataan qabul dari pihak suami. Yang hanya tahu itu makanya harus ada 2 orang saksi, tetap ada 2 orang saksi. Sedangkan melalui video call lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung, baik mendengar suara maupun melihat gambar pernyataan qabul dari pihak calon suami. Demikian pula sebaliknya. Kelebihan video call yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan bisa saja terjadi Dengan demikian, akad ijab dan qabul melalui video call sah secara syar'i dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad taukil atau mewakilkan dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Ya, oke. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa tahu dasar
mengapa Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan akad nikah menggunakan video call. Karena pertama, asalkan pernikahan itu memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka pernikahan menggunakan video call itu tetap sah hukumnya. Karena pada hakikatnya video call atau telekonferensi dan lain sebagainya itu hanya media ya dalam pelaksanaan pernikahan. Nah, di sini kita bisa kembalikan dalam kerangka berpikir manhaj tarjih Muhammadiyah ya, membedakan mana yang maqasid ya, mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi inti, dan mana yang itu hanya sekedar sarana atau media ya. Jadi kalau dalam perspektifnya Yusuf Al-Qaradawi ya, dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah ya, di sana Qaradawi memperkenalkan ya satu metode dalam memahami hadis, membedakan antara al-ghayat ya atau al-maqasid dengan sarana atau media seperti itu. Nah, dalam perspektif ini Majelis Tarjih juga seperti itu, bahwa mana yang inti, mana yang maksud ya, mana yang menjadi tujuan dalam pernikahan, mana yang menjadi rukun, itu yang harus dipenuhi, sementara media, sarana itu bisa berkembang sebagaimana berkembangnya teknologi dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, meskipun demikian ya, Majelis Tarjih di akhir fatwanya tetap memberikan satu wejangan, satu saran, satu guidance ya, satu bimbingan bahwa kalau meskipun demikian ya, alangkah baiknya akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab dan qabul dilakukan via video call apabila memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan untuk masing-masing pihak bertemu secara langsung. Ya. Jadi meskipun secara fikih memang sah diperbolehkan, ya, bahkan menurut Majelis Tarjih juga boleh sah seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya karena ini adalah sesuatu yang sangat sakral, pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat suci seperti itu, maka alangkah baiknya kalau bertemu secara langsung. Lebih mantap gitu bahasanya. Sama dengan kita sekarang ya, dalam masa pandemi ini, rasanya kurang sekali bagi saya pribadi, mungkin saya juga yakin teman-teman sekalian, ketika praktek praktek belajar kita ya, itu dengan online ya. Jadi rasanya kurang mantap seperti itu. Kalau belajar saja dengan online kurang mantap, apalagi sesuatu yang jauh lebih suci, jauh lebih sakral dari sekedar mungkin kegiatan belajar mengajar, yaitu pernikahan. Maka alangkah baiknya kalau itu dilakukan secara langsung. Nah, demikian teman-teman sekalian, ya, inilah satu contoh produk tarjih, yaitu fatwa tentang video call, ya, nikah video call, di mana Majelis Tarjih dalam hal ini membolehkan ya akad nikah menggunakan video call. Di beberapa bulan yang lalu pada saat masa pandemi sedang puncak-puncaknya ya, pernikahan video call ini menjadi satu alternatif juga ya yang ditawarkan oleh Kementerian Agama dan KUA ya, karena untuk physical distancing, pernikahan seperti ini menjadi satu solusi seperti itu. Meskipun demikian, pada tahun 2008-an itu ketika fatwa ini keluar, itu cukup ramai ketika itu, dan sebagian bahkan mungkin menghujat fatwa dari Majelis Tarjih ini ya, menganggap bahwa ini Majelis Tarjih liberal gitu ya, Majelis Tarjih ini ngawur dan lain sebagainya. Padahal dalam fatwa ini kita bisa tahu bahwa argumentasi Tarjih Muhammadiyah juga didasarkan pada pendapat-pendapat fikih ya. Itu juga membolehkan dengan surat menyurat, bahkan dengan utusan ya. Sangat tradisional, dan ini dengan video call dengan teknologi yang semakin canggih ini ya, jauh lebih baik ya dari sekedar tadi surat menyurat atau mengirimkan wakil yang ada jarak di sana. Nah, teman-teman sekalian, kita cukupkan
untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.